Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Salam Pancasila. Selamat berjumpa kembali dalam podcast Duta Pancasila bersama saya Kintan, Purna Paskibraka Duta Pancasila Kabupaten Sleman sebagai host yang akan memandu jalannya podcast pada hari ini. Nah, pada kesempatan kali ini saya sudah ditemani bersama kedua narasumber kita, yaitu ada Bapak Samsul Bakri SIPMM selaku Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sleman, dan juga di sebelah saya sudah hadir pula lengkap menggunakan seragam ada Naufal Rashki Musyafa sebagai salah satu anggota Paskibraka Kabupaten Sleman tahun 2025. Tentunya sebuah kesempatan yang luar biasa. Kita di sini bisa berbincang langsung bersama beliau berdua, dan semoga pembahasan kali ini bisa menjadi informasi yang berkesan bagi pemirsa, khususnya generasi muda. Topik pembahasan kita pada pagi hari ini adalah bagaimana peran serta Badan Kesbangpol Sleman selaku fasilitator Paskibraka dan juga pengalaman khusus sebagai anggota Paskibraka di peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-80 di tahun 2025 ini, pemirsa. Jika kita melihat ke belakang ya, tentu saja hari kemerdekaan ini hari yang bersejarah dan juga penuh makna ya. Untuk itu dari tahun ke tahun seluruh lapisan masyarakat berusaha untuk memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dengan penuh rasa tanggung jawab, nasionalisme dan juga hikmat. Nah, membicarakan seputar Hari Kemerdekaan, langsung saja kita beralih ke narasumber kita yang pertama dari Bapak Samsul Bakri SIPMM. Selamat pagi Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, belum pakai salam. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Ya, harus baik. Karena kita orang Kesbangpol itu setiap kegiatan harus diawali dengan salam Pancasila. Harus salam Pancasila dulu ya Pak ya. Baik, mungkin sebelumnya boleh Bapak memperkenalkan diri terlebih dahulu dan juga bercerita sedikit mengenai pengalaman dan juga kiprah Bapak nih Pak. Monggo. Ya, jadi ya izin mengenalkan dulu, nama saya Samsul Bakri. Saya di Kesbangpol itu belum lama, mungkin ini baru ulang bulan. Karena saya masuk di Kesbangpol itu 22 Juli, ini sudah tanggal berapa sekarang? 27. Artinya 1 bulan lebih 5 hari ya. Sebelumnya saya di Kepala Dinas PMK, Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan, dan perjalanannya sebelum ke sini tentu saya banyak di Kapanewon atau dulu kecamatan, beberapa 2 kali jadi camat di Cangkringan Kalasan, dan dulu pernah juga di Kecamatan Prambanan cukup lama. Jadi dulu Bapak merupakan camat ya Pak, atau Panewu ya Pak kalau sekarang ya Pak? Ya, sekarang Panewu, kalau dulu camat, makanya berinteraksi dengan para paskibra di Kapanewon itu biasa, apalagi sekarang ngurus dengan yang paskibraka di Kabupaten Kesbangpol ya. Dulu karena dulu di puluhan tahun di kecamatan juga urusannya setiap Agustus dengan paskibra juga kan gitu. Jadi sudah familiar ya Pak ya tentang paskibraka ini. Kebetulan dulu pernah jadi paskibra juga waktu SMA. Oh iya Bapak. Tapi lama sebelum kalian lahir. Karena sekitar berapa tahun 91. 91, 8, bukan, karena saya lulus 90, berarti sekitar 89. Pak Samsul Bakri ini sebelumnya juga ada pengalaman di kepaskibrakaan ya Pak, jadi sudah familiar dan juga mungkin melihat adik-adik paskibraka ini pernah merasakan gitu, jadi langsung terasa gitu Pak kedekatannya begitu Pak ya? Iya, bisa memahami dan merasakan apa yang dialami oleh adik-adik paskibra dan paskibraka, baik dari sisi latihannya yang begitu penuh disiplin, kemudian juga suasana kebatinannya itu pasti ada, karena di situ pasti diakui atau tidak pasti ada rasa sebuah kebanggaan, karena itu kan tidak semua orang
bisa mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi paskibra. Dari sekian banyak itu kan yang bisa hanya beberapa. Kemudian itu adalah merupakan sebuah tugas mulia dari negara kan itu. Sehingga ada rasa keinginan yang kuat untuk bagaimana bisa menunaikan tugas itu dengan sebaik-baiknya. Betul Bapak. Nah, berbicara tentang kemerdekaan ya Pak ya, Ya. Berhubungan juga dengan Paskibraka, ini kan sekarang di Kabupaten Sleman Bapak sebagai Kepala Badan Kesbangpol ya Pak. Menurut Bapak ini, mengapa masyarakat khususnya di Kabupaten Sleman ini harus memperingati Hari Kemerdekaan Pak? Ya, ini yang harus kita syukuri ini. Jadi bedanya Indonesia dengan negara-negara selain Indonesia di luar negeri itu. Ketika kita bicara peringatan Hari Kemerdekaan di Indonesia itu kan mulai dari tingkat pusat sampai di tingkat paling bawah di tingkat RT itu semua melakukan peringatan yang begitu semarak meriah dalam berbagai macam bentuk kegiatan, baik itu dilakukan oleh pemerintah, oleh masyarakat, oleh swasta, itu semua melakukan peringatan itu. Beda dengan di luar negeri. Di luar negeri itu enggak ada seperti itu. Paling banter hanya peringatan di tingkat pusat dalam bentuk apapun, pesta atau upacara itu. Tapi kalau di Indonesia, semua lapisan masyarakat menyelenggarakan peringatan ini. Ini yang harus kita syukuri. Kenapa kita harus melakukan peringatan hari ulang tahun kemerdekaan kita itu? Karena yang pertama itu adalah sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita bisa lihat di pembukaan Undang-Undang Dasar 45, kalau nggak salah ayatnya ketiga. Di sana dinyatakan bahwa atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan yang luhur. Artinya ada upaya yang kuat dari bangsa Indonesia, dari rakyat Indonesia, dan kemudian itu diijabah, dibantu, dikabulkan usaha kita itu oleh Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga terwujud yang namanya kemerdekaan Indonesia itu. Artinya kemerdekaan itu tidak hanya sebatas turun begitu saja hadiah pemberian dari negara asing, tapi juga upaya perjuangan dari rakyat Indonesia, dari para pejuang Indonesia, kemudian didukung atau dikabulkan dalam bentuk rahmat dari Allah, yang kemudian wujudlah kemerdekaan itu. Nah, ini bentuk rasa syukur kita ya. Kemudian kita melakukan peringatan itu dalam berbagai macam bentuk. Ada kegiatan kita yang sifatnya positif, ada yang doa bersama dan lain sebagainya. Itu bentuk alasan yang pertama. Yang kedua adalah sebagai bentuk kita menghargai jasa para pahlawan. Karena tadi saya sampaikan bahwa adanya kemerdekaan Indonesia itu karena perjuangan para pahlawan kita dan didukung oleh seluruh rakyat Indonesia. Dalam berbagai macam bentuk mereka melakukan berbagai upaya. Pengorbanan yang dilakukan itu ya tenaga, ya pikiran, ya harta, benda mereka. Tidak mengenal mereka istilah suatu saat saya biar dikenang itu enggak ada. Suatu saat saya biar dapat penghargaan itu enggak ada. Atau suatu saat saya biar dapat gantinya itu enggak ada. Jadi semua dilakukan dalam rangka bagaimana Indonesia bisa merdeka. Kemudian setelah merdeka pun juga tidak langsung mulus, masih ada perjuangan yang cukup berat untuk bagaimana kemerdekaan yang sudah dicanangkan itu, yang sudah diproklamirkan itu bisa dipertahankan, dan korban para pejuang kita cukup banyak. Nah, ini kita juga dengan setiap tahun merayakan atau memperingati itu, kita bisa merefleksikan bagaimana perjuangan para pejuang kita, para pahlawan kita yang begitu luar biasa, begitu berat. Ya, ini tuh nanti yang bisa kita implementasikan, bisa kita tiru oleh kita sebagai generasi penerus, yang nantinya bagaimana bisa melanjutkan perjuangan kita dengan
mengisi perjuangan, mengisi kemerdekaan ini dengan melanjutkan pembangunannya, menciptakan masyarakat yang damai, yang rukun, yang penuh kebersamaan, persatuan, sehingga pembangunan bisa berjalan dengan baik. Itu yang kedua. Kemudian bisa juga dalam yang ketiga alasannya, kita sebagai bentuk untuk menanamkan rasa nasionalisme dan juga untuk semakin memperkuat rasa persatuan bangsa Indonesia. Kenapa saya katakan demikian? Karena peringatan kemerdekaan Republik Indonesia yang dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat itu tidak mengenal agama, tidak mengenal suku, ras, bangsa. Semua yang ada merasa itu bagian dari negara Indonesia, bagian dari bangsa Indonesia, semuanya melakukan peringatan itu. Sehingga ini momentum untuk bagaimana kita mempererat persatuan dan kesatuan, menguatkan rasa bela negara kita, memperkuat rasa nasionalisme seluruh masyarakat Indonesia dengan berbagai macam kegiatan yang dilakukan dalam rangka memperingati kemerdekaan itu. Itu beberapa kenapa kita harus selalu terus tiap tahun melakukan peringatan kemerdekaan itu. Oke, baik Pak. Jadi selain melihat sejarah yang begitu besar, bagaimana para pahlawan memperjuangkan kemerdekaan, setelah kemerdekaan pun masih banyak perjuangan yang harus dilakukan ya Pak ya. Iya. Hingga sampai saat ini pun kita sebenarnya masih berjuang ya Pak. Ya, berjuang sesuai berjuang dengan kapasitas masing-masing, kondisi masing-masing, termasuk misalnya adik Raski. Nah, ini juga berjuang untuk bagaimana nanti meraih masa depan yang cerah, yang gemilang, dalam rangka bisa memberikan kontribusi yang positif pada negara ini kan itu. Ya, dimulai dari perjuangan sekarang kan itu. Tidak bisa kemudian hanya duduk manis ya. Perjuangan kita memang berbeda antara yang dulu dilakukan oleh para pejuang dalam rangka merebut dan mempertahankan kemerdekaan dengan perjuangan kita yang sekarang dalam posisi mengisi kemerdekaan, melanjutkan perjuangan mereka. Baik, tadi Bapak menyampaikan mengenai mengisi kemerdekaan dengan melanjutkan pembangunan ya Pak, melanjutkan pembangunan, menjaga hidup rukun, damai. Nah itu kan pasti ada dan mungkin banyak tantangannya ya Pak. Mungkin apa saja sih Pak tantangan masyarakat nih Pak, terutama bagi generasi muda dalam mengisi kemerdekaan di masa kini dan juga masa yang akan datang Pak? Ya, tantangan tantangan itu cukup besar, bahkan ketika baik yang dari dalam negeri maupun yang dari luar itu kan cukup kompleks, makanya ini juga butuh effort, butuh upaya usaha dari kita yang keras juga kan itu, terutama dari generasi muda. Contoh misalnya tidak hanya generasi muda tapi juga generasi tua hampir. Contoh misalnya terkait dengan masalah degradasi rasa nasionalisme itu kan bisa nampak dari ketika anak-anak muda misalnya itu lebih mengagumi, lebih mengidolakan tokoh-tokoh luar negeri ya. Apa kita kekuatkan tidak juga, karena lebih menyukai, mengidolakan tokoh luar negeri, misalnya penyanyi juga luar negeri, kemudian produk-produk ya produk luar negeri, padahal produk kita juga nggak kalah bagusnya. Nah ini juga menunjukkan bahwa ada penurunan rasa dari nasionalisme terhadap kita. Makanya kalau di dinas di Badan Kesbangpol dalam sebulan ini juga ada semacam kegiatan pasar bela negara juga dalam rangka untuk membangun dan menanamkan rasa nasionalisme bela negara melalui media UMKM yang tergabung dalam pasar bela negara itu. Itu yang pertama. Yang kedua, tantangan lainnya adalah terkait dengan sekarang arus informasi dan teknologi itu kan sangat pesat dan tidak mungkin untuk bisa dibendung, sehingga ini menjadi
tantangan buat kita bagaimana kita bisa selektif terkait dengan semua informasi yang ada, sehingga kita nanti tidak mudah terjebak dan terpengaruh pada hal-hal yang sifatnya negatif yang justru akan melemahkan rasa kebangsaan kita, nasionalisme kita kan gitu. Karena teknologi itu kan termasuk juga informasi itu kan ibarat pisau bermata dua kan gitu. Ketika kita bisa menggunakan dengan baik, ya kayak HP itulah, itu akan ada manfaatnya. Tapi ketika kita tidak bisa menggunakan dengan baik, kita beli teknologi mahal tapi nggak ada manfaatnya, atau bahkan justru malah lebih banyak keburukannya karena hanya dipakai untuk hal-hal yang sifatnya tidak ada manfaat yang memadai kan gitu. Kemudian juga hal yang lain yang menjadi tantangan kita adalah ya anak-anak muda terkait dengan masih maraknya kenakalan remaja. Kalau di kita ya masih banyak, walaupun itu kadang musiman, ada klitih ya kenakalan jalanan itu dan lain sebagainya. Nah, ini tantangan tersendiri. Termasuk tantangan yang juga harus kita siapkan dari sekarang. Untuk ke depan itu kan semacam persaingan global sangat kuat ya, sehingga kita harus mempersiapkan dari sekarang sumber daya manusianya yang kuat juga kan itu. Karena kalau nanti tidak, nanti kita hanya menjadi penonton di rumah sendiri. Mungkin banyak tenaga asing yang masuk ke kita, tidak hanya yang sektor-sektor yang itu butuh keahlian yang kita belum mampu, tapi nanti hal-hal yang kecil pun nanti akan dikuasai tenaga asing juga ketika kita tidak siap. Makanya dari sekarang seiring dengan persaingan yang kuat itu ya, persaingan global itu, kita harus siapkan generasi muda kita dengan baik dari awal, dari sejak dini lah, biar nanti dalam perjalanannya akan tumbuh sebuah generasi yang kompetitif yang bisa bersaing secara global kan. Betul. Melihat di Indonesia ini kan sumber daya alamnya melimpah ya Pak. Jadi memang harus dibutuhkan sumber daya manusia yang cukup berkompeten untuk bisa mengolah sumber daya alam itu sendiri ya Pak. Iya, betul. Termasuk pendidikan karakter juga penting ya Pak. Oh iya, nah itu karena kita ketika karakter generasi penerus kita itu nggak kuat, nggak bagus, ya otomatis nanti akan mudah terpengaruh hal-hal yang sifatnya kurang baik, yang negatif itu. Sehingga penanaman ataupun pembentukan karakter tentu sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan Indonesia itu ya memang harus dimulai sejak dini, penanaman karakter itu. Karena kalau nanti sejak dini tidak dilakukan, kemudian sudah dewasa baru ditanamkan, itu ya susah juga kan. Ya ibarat kalau orang melukis di atas batu ya, atau batu yang itu ya susah. Sehingga kita harus mulai dari sejak dini, memang sejak dini dalam kandungan, kemudian balita, dia masuk di PAUD, TK, kemudian SD dan seterusnya, itu harus memang penanaman karakter yang sesuai dengan nilai kepribadian bangsa Indonesia harus kita tanamkan dengan baik. Baik, kami beralih ke Raski dulu. Mungkin ini kan sebagai anggota Paskibraka nih, merupakan salah satu ajang, salah satu wadah untuk melakukan pendidikan karakter, karena di dalamnya kan juga banyak terdapat pelatihan-pelatihan kepemimpinan dan lain-lain. Nah, mungkin Raski boleh memperkenalkan diri terlebih dulu kepada audiens, mungkin nama dari sekolah mana, mungkin boleh perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Naufal Raski Musyafa. Saya berasal dari SMA Negeri 1 Tempel. Saya kelas 11 dan rumah saya ada di Kemukus, Sudimoro, Serubung, Magelang. Asalnya dari Magelang ya memang ya, tapi sekolahnya di Sleman. Di Sleman, di Kecamatan Tempel. Ya. Baik. Oke, mungkin nih Raski boleh dijelaskan bagaimana prosesnya nih bisa terpilih menjadi anggota Paskibraka dari awal sampai sekarang Raski bisa duduk di sini nih.
Untuk menjadi paskibraka pasti melalui proses yang lama dan melalui beberapa tahap seleksi ya. Iya. Di antaranya itu yang pertama ada tes administrasi, itu meliputi tinggi badan, berat badan, usia, dan KTP, KK, dan persyaratan lainnya. Yang kedua ada tes wawasan kebangsaan dan tes intelijensia umum. Yang ketiga ada tes kesehatan, itu seperti mempunyai riwayat penyakit atau yang lainnya. Yang keempat ada tes parade. Tes parade itu seperti postur bentuk badan. Contoh kalau kaki condong ke tipe X atau tipe O dan lain-lainnya. Yang kelima ada PBB, meliputi langkah tegap, jalan di tempat, hormat, dan gerakan PBB dasar lainnya. Yang keenam ada tes kesemaptaan. Ini seperti tes jasmani, olahraga seperti lari 12 menit, push up, pull up, sit up, back up, dan lainnya. Yang ketujuh ada tes kepribadian, seperti minat kita atau bakat yang kita miliki, dan motivasi ketika ingin menjadi paskibraka. Banyak ternyata ya tesnya, banyak banget. Nah mungkin dari sekian tes dan juga seleksi ini, kalau boleh jujur nih, kira-kira yang paling berat, yang paling membuat gimana kayak aduh aku sanggup gak ya gitu, yang mana nih, tes yang mana? Itu ada di tes TWK, TU, dan kesemaptaan. Oh, TWK, TIU, dan kesemaptaan. Kenapa tuh kira-kira TWK, TIU yang membuat ragu-ragu nih apa? Boleh diceritakan? Karena sebelumnya saya jarang olahraga di kesemaptaan. Oh, kalau kesemaptaan jarang olahraga. Ya, jadi ada keraguan. Oke. Karena persiapannya yang kurang. Kalau di TWK sama TU itu materinya tuh saya rasa kayak belum cukup. Oh, karena terlalu banyak yang dipelajari gitu ya. Tentang apa sih kalau TWK dan TIU? TWK TU itu tentang kebangsaan kayak Pancasila atau penerapannya, ideologi bangsa. Oh, berarti memang tentang ya wawasan kebangsaan yang sangat luas itu ya. Wah, mantap ini. Ternyata memang untuk menjadi anggota Paskibraka itu membutuhkan banyak step gitu ya. Bersyukur ya berarti bisa sampai di posisi ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, selanjutnya nih. Kemarin di Paskibraka posisinya di mana? Saya menjadi pengerek di pengibaran. Pengibar. Oke, di pagi. Pagi. Nah, kira-kira boleh diceritakan gimana prosesnya dari awal, kan udah seleksi terus lolos. Nah itu jadi pengibar, kok bisa jadi pengibar nih? Gimana, kan padahal pengibar cuma 3 dari berapa puluh nih. Nah boleh diceritakan. Kita sebagai paskibraka kan harus bisa di semua posisi ya Kak. Entah itu di Danpok, Danru, atau posisi lainnya. Nah saat pelatihan itu kita berlatihnya itu di rolling. Bisa jadi pagi ini kita jadi Danpok, sore bisa menjadi di posisi 45, bisa jadi besok di trio pengibar dan lainnya. Nah ketika saya diberi kesempatan untuk menjadi trio pengibar, saya melaksanakannya dengan fokus, rasa tanggung jawab, dan memperhatikan setiap step-stepnya. Oke, jadi kuncinya adalah fokus ya. Karena kalau misal nih diberi kesempatan ternyata melakukan kesalahan, itu bisa jadi menjadi catatan ya, seperti itu. Jadi catatan lalu kehilangan kesempatan ya. Oke, baik. Lalu rahasianya nih, kan tadi udah diberikan kesempatan untuk berarti menjadi trio pengibar. Nah rahasianya mungkin persiapan dari Raski sendiri di rumah ketika pulang latihan seperti apa nih biar akhirnya bisa terpilih menjadi trio pengibar, persiapan khususnya? Yang pertama itu pasti ada minat atau kemauan. Jadi kalau kita melaksanakan sesuatu dengan kemauan, pasti melaksanakannya dengan ikhlas dan bahagia. Ya, senang lah gitu. Senang ya berarti. Walaupun panas. Ya, harus tetap semangat. Walaupun jadi tambah hitam harus tetap semangat ya. Oke, selanjutnya. Yang kedua adalah percaya diri dan melaksanakannya dengan rasa tanggung jawab. Yang ketiga adalah menambah waktu latihan. Ini yang paling penting menurut saya. Soalnya jadi kita tuh bisa lebih paham dan lebih hafal akan step-step yang dilakukan saat pelatihan. Oh, jadi untuk jadi trio pengibar itu memang perlu step-step khusus ya. Jadi di rumah dihafalkan, latihan sendiri. Itu bisa mengurangi resiko kesalahan. Bisa mengurangi resiko kesalahan. Baik, mungkin saya kembali ke Bapak dulu.
Tadi kan sudah tantangan ya Pak, terakhir kami membahas tantangan. Selanjutnya dari Badan Kesbangpol sendiri, apa Pak yang dilakukan oleh Badan Kesbangpol Sleman untuk meningkatkan kesadaran dan juga semangat jiwa kejuangan pahlawan nih Pak untuk para generasi muda Pak? Iya, jadi sebelumnya mungkin nambah tadi yang disampaikan oleh Mas Raski ya, sebagai pengibar bendera atau pengerek, masuk yang 3 ini. Jadi kenapa untuk mengibarkan bendera kemarin itu harus semangat? Karena pengibaran bendera yang dilakukan oleh adik Raski itu kan belum ada apa-apanya dibanding ketika di tahun 45-an atau sebelum dan sesudahnya. Para pejuang kita hanya untuk mengibarkan bendera aja istilahnya direwangi harus melalui dengan perjuangan toh nyawa kan istilahnya, pengorbanan yang luar biasa. Kalau enggak beruntung ya bisa ditembak musuh kan gitu. Ini yang melatar belakangi kita untuk dalam setiap melakukan aktivitas itu ya harus sungguh-sungguh itu tadi. Karena dulu apa yang kita lakukan itu belum ada apa-apanya kan itu. Nah, ini yang kemudian juga mendasari bagi kami di Badan Kesbangpol untuk selalu dalam yang mempunyai tugas fungsi, salah satunya terkait dengan penanaman nilai-nilai wawasan kebangsaan, bela negara, kemudian masalah penanaman nilai-nilai Pancasila dan lain sebagainya kan itu. Nah, media yang kita pakai cukup banyak. Pertama yang tadi melalui kegiatan di hari ulang tahun kemerdekaan dengan Paskibra itu kan juga meskipun tidak masif banyak, tapi setidaknya dari kemarin 74 ya, 74 generasi muda kan menjadi kader yang sangat potensial yang bisa ditanaman nilai-nilai itu kan itu melalui media yang sangat efektif selama hampir 1 bulan itu. Nah, kemudian media yang lain tadi saya sampaikan dalam bentuk pasar bela negara itu juga dalam bentuk untuk menanamkan nilai-nilai bela negara, nasionalisme bagi masyarakat, baik itu di lingkungan pegawai di Kabupaten Sleman yang datang di acara itu maupun masyarakat yang ada. Artinya di situ ada kegiatan talkshow terkait dengan wawasan kebangsaan, kemudian pengembangan UMKM. Kita cinta produk dalam negeri itu bagian dari bela negara kan itu. Wujud konkret dari bela negara salah satunya adalah kita cinta produk lokal, cinta produk dalam negeri. Kita mau beli produk dalam negeri itu adalah bentuk dari kita nasionalisme atau bela negara itu. Kemudian juga kita punya kegiatan penanaman ideologi Pancasila, kemudian itu kepada generasi muda, kepada masyarakat dalam bentuk seminar dan lain sebagainya. Termasuk kita juga ada kegiatan P4GN, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Itu ketika kita masyarakat Indonesia generasi muda itu tidak melakukan penyalahgunaan narkotika, itu kan sebenarnya bentuk dari kita cinta tanah air. Nek kita generasi muda kok hobi menggunakan itu, berarti kita mengabaikan ingin merusak negara ini. Kenapa? Karena narkotika atau narkoba itu kan salah satu bentuk extraordinary crime, kejahatan yang luar biasa yang dampaknya itu bisa merusak generasi.
Nah, sehingga kalau nanti itu kerusakan akibat narkoba itu sudah masif, massal, itu kan otomatis nanti kita akan kehilangan generasi, atau generasi yang ada itu ya generasi loyo kan itu, generasi yang lembek, generasi yang tidak berkualitas, sehingga nanti sama aja kita merusak bangsa ini kan itu. Makanya kita harus peduli, punya komitmen untuk itu. Kalau kita abai berarti kita juga abai pada negara. Dan banyak lagi hal yang dilakukan oleh Badan Kesbangpol terkait dengan tugas fungsi itu. Baik, berarti selain ada pasar bela negara, tadi juga ada seminar ya Bapak ya. Kalau untuk pasarnya ini dilaksanakan di mana dan juga kapan Pak? Mungkin boleh jadi pasar bela negara ini kita laksanakan di setiap Jumat pagi di lapangan Pemda ini. Kan di setiap Jumat pagi kan di lapangan Pemda itu kan ada aktivitas kayak Car Free Day itu, banyak orang beraktivitas baik itu dari ASN maupun dari masyarakat melakukan kegiatan olahraga baik jogging, senam dan yang lain. Kemudian di situ juga ada aktivitas UMKM sebagai pendukung itu yang juga cukup ramai, dan itu juga akan menumbuhkan, menggerakkan roda ekonomi para UMKM di masyarakat Sleman ini. Nah, melihat itu juga dari Badan Kesbangpol kemudian juga melihat ini sebagai sebuah media momentum yang bagus juga untuk bagaimana tidak cuma sekedar mereka ada aktivitas jual belinya saja, tapi juga bisa disisipkan penanaman nilai-nilai nasionalisme, wawasan kebangsaan, kemudian bela negara dalam berbagai macam bentuk. Makanya pasar itu hanya sebagai sebuah identitas kemasannya saja. Artinya nanti tidak hanya cuma sekedar transaksi jual belinya, tapi di situ juga kita jadikan media untuk menanamkan nilai-nilai itu. Makanya di situ ada talk show dengan narasumber yang bergantian tiap hari Jumat itu. Kemudian juga ada kemarin ada pembagian bendera merah putih juga. Kemudian juga ada pembagian bibit tanaman kepada para pengunjung yang dari situ. Baik, mungkin lanjut Bapak kepada ini Pak, peran Badan Kesbangpol dalam memperingati dan menyemarakkan Hari Kemerdekaan ke-80 dan juga dalam proses pembentukan dan pelaksanaan kegiatan Paskibraka ini Pak. Ya. Jadi kebetulan untuk yang setiap tahun untuk yang peringatan Hari Kemerdekaan di kabupaten itu kan Kesbangpol dapat tugas untuk di seksi upacara khususnya yang terkait dengan Paskibraka, sehingga proses rekrutmen dari awal sampai ke selesai, bahkan pranya itu juga difasilitasi dan dilaksanakan oleh Badan Kesbangpol. Makanya kemarin seleksi dari awal itu sudah dilakukan, kemudian juga ada latihan rutin tiap hari, kemudian karantinanya, dan juga selama pelaksanaan hari H sampai insya Allah besok ada semacam kunjungan lapangan atau studi lapang terkait dengan bersama dengan para paskibra di Sidoarjo dan Surabaya. Yang untuk menambah wawasan saja bahwa Indonesia tidak hanya sebatas Sleman dan Serumbung saja kan itu. Nah, sehingga nanti kita tahu juga di sana nanti seperti apa dan perkembangan di sana, sebenarnya menambah wawasan bagi para adik-adik paskibra. Nah, yang lebih penting dari itu yang tadi juga saya ungkapkan terkait dengan peran Kesbangpol di dalam upacara ini, tidak cuma sekedar upacara dan terbentuknya paskibra, tapi juga adanya penanaman pembentukan karakter dalam berbagai macam bentuk, entah itu karakter disiplin, kerjasama, kemudian rasa tanggung jawab di setiap peserta anggota paskibraka, itu yang
selalu ditanamkan kuat untuk nanti bekal di kemudian hari. Karena itu sangat penting, tidak kalah dengan kemampuan akademis terkait dengan karakter seperti itu. Kemudian yang harapannya nanti itu bisa diimplementasikan lebih lanjut, dan juga yang kita fasilitasi terkait dengan yang lain-lain lah, termasuk sebagai apresiasi kemarin diberi semacam uang apresiasi nggak kemarin? Ada juga tuh. Insya Allah untuk Sleman, insya Allah untuk di DIY lebih mungkin paling tinggi ya dibanding yang lain. Bahkan ada kemarin saya tanya, lain ada yang tidak dikasih, tapi ada juga dikasih, tapi masih di bawah Sleman banyak juga. Jadi saya kira ya bersyukurlah di tugas di Sleman masih lumayan kan gitu. Artinya walaupun ya semoga nanti ke depan Sleman punya kemampuan yang lebih, bisa dinaikkan lagi kan. Amin. Ternyata memang Sleman ini luar biasa ya Pak ya. Dilihat dari apresiasinya juga mungkin dari segi nominal ternyata paling tinggi daripada yang lainnya, dan ternyata dari Kesbangpol ini yang memfasilitasi dari awal pendaftaran ya Pak. Dari awal pendaftaran sampai seleksi, pelaksanaan, dan juga besok akan melaksanakan kunjungan. Nah ini untuk membuka wawasan baru juga bagi adik-adik seperti itu. Saya lanjut lagi kepada Raski Pak. Untuk Raski nih, kan tadi disampaikan bahwa satu tim itu ada 74. Nah 74 kan dari banyak sekolah dan juga perbedaan karakternya luar biasa nih. Bagaimana menyikapi teman-teman satu tim yang karakternya sangat berbeda dan mungkin Raski belum pernah bertemu sebelumnya nih? Kayak gimana? Caranya saya untuk menghadapi teman-teman yang berbeda karakter itu yang pertama, saya memahami sifat-sifat mereka supaya ketika saya berperilaku kepada mereka tidak menyakiti hati atau tidak salah perilaku. Yang kedua adalah saya mengajak untuk komunikasi secara terbuka supaya ketika ada masalah atau yang tidak enak di hati bisa diselesaikan dengan cara baik-baik. Yang ketiga, saya selalu mengingatkan kepada teman-teman saya bahwa kita di sini memiliki tujuan yang sama, yaitu mengibarkan sang merah putih dengan sempurna. Nah, untuk mencapai tujuan itu kita harus bisa menurunkan ego kita masing-masing. Oke, jadi memahami sifat orang lain ya, memahami sifat teman-teman satu tim. Tapi mungkin pernah nggak selama pelaksanaan kegiatan itu ada suatu hal yang chaos gitu, suatu hal yang ada crash satu sama lain gitu, apakah ada kemarin? Ada pasti. Oh ada, terus bisa langsung selesai saat itu juga? Ya bisa sih, karena komunikasi berarti terbuka ya, ketika memang ada yang tidak sesuai disampaikan langsung saja seperti itu. Baik, berarti harus legowo menerima kritik ya? Iya, seperti itu. Oke, lanjut, mungkin apa suka dukanya nih sebagai pengibar? Apalagi kan sebagai paskibraka dipilih menjadi pengibar, suka dukanya apa selain mendapatkan apresiasi yang tadi ya? Nah itu boleh disebutkan suka dukanya. Oke, sukanya menjadi paskibraka itu yang pertama mendapatkan kebanggaan tersendiri karena bisa diberi kesempatan untuk menjadi paskibraka yang kesempatan itu mungkin hanya satu kali seumur hidup. Yang kedua adalah memiliki teman yang banyak dari berbagai daerah, berbagai sekolah. Yang ketiga, kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik karena di sini kita diajarkan untuk materi disiplin, etika dan respect terhadap siapa. Respect ya. Jadi pendidikan karakter yang tadi sudah disampaikan ya. Baik. Lalu tadi setelah melalui proses yang lama di tempat terbentur akhirnya terbentuk. Nah itu apa sih makna terdalam sebagai anggota paskibraka nih menurut Raski dan bisa mengibarkan bendera merah putih dengan sukses lancar kemarin? Makna terdalamnya apa? Makna terdalamnya ada di rasa bangga dan tanggung jawab. Bangga karena ya memang pengibar ini memang terpilih dari yang sudah dipilih seperti itu. Tapi untuk tanggung jawabnya kan sama aja dengan pengibar dengan pasukan yang lain, atau mungkin ada tanggung jawab lebih atau seperti apa? Ya, karena menjadi paskibraka bukan cuma sekedar mengibarkan bendera, Kak. Itu sama seperti kita menunjukkan bahwa kita siap menjadi
generasi yang meneruskan bangsa. Oh iya, berarti siap menjadi generasi penerus bangsa. Berarti siap untuk mengajak teman-teman di lingkungan sekitar Raski juga ya, untuk apabila ada yang berbuat kurang baik, Raski bisa mengingatkan, seperti itu. Oke, kembali lagi kepada Bapak mengenai tema nih Pak, tema peringatan Hari Kemerdekaan ke-80 tahun 2025, yaitu Bersatu Berdaulat Rakyat Sejahtera dan Indonesia Maju. Nah, apa Pak makna dari tema tersebut untuk masyarakat Kabupaten Sleman, Pak? Oke, tema tahun ini yang ke berapa, 80 ya, itu kan apa tadi? Bersatu berdaulat rakyat sejahtera Indonesia Maju. Iya. Bersatu berdaulat. Jadi pada apa tema yang apa sebenarnya nggak panjang. Nah, itu sebenarnya penuh filosofi yang mempunyai arti yang cukup penting. Satu yang bersatu berdaulat. Bersatu itu menggambarkan kepribadian bangsa Indonesia yang penuh dengan rasa persatuan, kebersamaan, kegotong royongan yang menjadi ciri khas kepribadian bangsa Indonesia. Diharapkan nanti dengan bangsa Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika ini, yang penuh kebinekaan, penuh keberagaman ini, kita bisa terus mewujudkan, merajut persatuan di antara semuanya. Artinya meskipun agamanya berbeda-beda, kemudian suku berbeda-beda, dengan pulau yang cukup banyak, tapi kita bisa menjalin sebuah persatuan dan kesatuan dalam bentuk Ikatan Wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Karena Indonesia kan yang seperti Indonesia banyak di dunia ini, tapi yang bervariasi suku bangsanya tapi bisa tetap utuh seperti Indonesia itu enggak banyak. Indonesia banyak dicontoh dan dikagumi oleh negara yang kepulauan, yang punya banyak suku yang banyak juga, tapi ingin mencontoh seperti Indonesia. Kedaulatan itu bisa terbentuk ketika ada persatuan. Makanya kesatuan dalam keberagaman ini yang harus selalu kita perkuat. Kemudian yang rakyat sejahtera itu menunjukkan komitmen dari pemerintah di era Pak Presiden Prabowo ini untuk membangun dalam rangka untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Makanya di sini wujudnya itu adalah di tahun pertama saja beliau, Pak Presiden itu punya program yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat, seperti makan bergizi gratis bagi anak-anak sekolah, kemudian bagi anak-anak kurang mampu, kemudian bagi ibu hamil, orang-orang yang lansia yang kurang mampu itu diberikan makan bergizi gratis. Harapannya mereka dari sisi terpenuhi kebutuhan makan dan gizinya. Kemudian juga ada sekolah rakyat. Sekolah rakyat yang diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, yang nanti di sana juga sekolahnya gratis kan itu. Ini bentuk dari negara atau pemerintah ingin mensejahterakan masyarakatnya, ingin mensejahterakan rakyatnya dengan berbagai macam program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Kemudian yang terkait dengan Indonesia Maju, semua yang dilakukan kegiatan-kegiatan pembangunan ini dalam rangka ingin mewujudkan Indonesia Maju atau Indonesia Emas di tahun 2045, saat Indonesia genap berusia 100 tahun. Itu Indonesia sudah posisi negaranya adalah menjadi negara yang maju. Itu yang diharapkan melalui tema bersatu berdaulat rakyat sejahtera, kemudian Indonesia Maju. Itu harapannya pada saat Indonesia memasuki Indonesia Emas 100 tahun, nah itu kita sudah menjadi negara yang maju itu. Tentu dengan dukungan dari semua lapisan masyarakat kan.
Baik Bapak. Terakhir nih Pak untuk pertanyaannya, apakah harapan Bapak kepada Paskibraka Kabupaten Sleman yang telah bertugas kemarin, yang baru saja bertugas ya Pak, ada salah satunya di sini. Satunya Raski ya. Ya, dan mungkin buat teman-teman yang lain yang sedang menonton Oke. Pak. Nah, sebelum saya jawab, mungkin saya ingin tanya dulu kepada Adik Raski. Ini semacam testimoni ini. Ketika jadi Paskibra, gimana respon, pendapat, pandangan dari orang tua? Pastinya bangga, Pak. Karena yang mendukung dari saya dari seleksi sampai menjadi Paskibraka orang tua. Nah, selain bangga terhadap perubahan dari dirimu, apa yang dinilai oleh orang tuamu? Saya bisa berubah dari yang dulu mungkin tidak disiplin, di sini bisa menjadi pribadi yang lebih disiplin, Pak. Ya, salah satunya. Itu jadi gini. Beberapa waktu yang lalu kebetulan ada orang tua yang menyampaikan ke saya. Dia juga sebagai seorang PNS, kepala sekolah salah satu SMA di Sleman. Dia menyampaikan semacam ungkapan terima kasihnya. Kenapa? Karena dia kan anaknya sebagai Paskibra di Kabupaten Sleman yang kemarin itu. Dia merasa bahwa anaknya yang ikut Paskibraka itu mengalami banyak perubahan. Nah, mungkin sama seperti yang dialami ini ya, mungkin cuma belum terungkap banyak tapi bisa dirasakan oleh orang tuanya. Tidak cuma sekedar ketemu orang tua, hormat kan itu. Hormat enggak kepada tidak cuma itunya. Itu kan hanya simbolis saja. Tapi lebih dari itu adalah dari kepribadian, karakter yang tertanamkan oleh para pelatih, para pendamping, para termasuk dari para purna Paskibraka itu sangat membekas dan kelihatan dan disadarakan oleh para orang tua itu, sehingga mereka merasa sangat berterima kasih sekali sudah dididik anaknya, dan itu perubahannya cukup signifikan dari sisi kedisiplinannya, kemudian sikap perilaku sopan santun kepada orang tua dan yang lain, kemudian dari sisi rasa tanggung jawabnya itu bisa dirasakan oleh orang tuanya. Makanya ini yang kemudian saya pesankan, apa yang sudah ditanamkan, nilai-nilai yang positif, yang bagus itu tolong bisa dipertahankan, bisa dikembangkan, syukur ditularkan kepada sesama di sekolahan ya, dengan teman-teman sekolahan terkait dengan nilai kedisiplinan, tanggung jawab, kerjasama itu terus dikembangkan dan diajarkan, ditularkan kepada yang lain. Jangan kemudian malah seiring perjalanan waktu luntur kan itu. Ini nanti akan iman-iman sia-sia kan. Jadi harus kita jaga betul terkait dengan apa yang sudah dibentuk karakternya itu. Apalagi misalnya Dek Raski itu kan pengen masuk di Akmil, itu sangat menjadi bekal yang sangat berharga apa yang kemarin sudah didapat sebulan di penggemblengan di Paskibraka itu. Nah, kemudian juga dengan teman-teman di lingkungan pergaulan di kampung atau tempat permainan yang lain juga harus bisa mewarnai. Jangan sampai nanti malah hanyut ke lingkungan yang lama kan itu. Makanya harapannya nanti ini juga bisa menjadi duta Pancasila misalnya, yang bisa memberikan tidak hanya memberikan, mengimplementasikan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, dan juga bisa mengajarkan, menularan kepada yang lain, sehingga nanti sebagai seorang kader generasi penerus bangsa akan
sangat-sangat menonjol karena tadi disampaikan oleh Mbak Intan, karakter itu sangat menentukan dalam perjalanan kehidupan kita. Itu jauh lebih berpengaruh bagi kita dan jauh sangat penting. Makanya ini yang beruntung sudah dapat meskipun hanya sebulan, nanti saya doakan bisa diterima di Akmil, bisa dapat penggembelengan yang lebih lama lagi selama 4 tahun dan nanti itu kan lebih matang lagi. Amin. Oke, itu. Baik, mungkin hasil dari pendidikannya itu nggak bisa langsung dilihat sekarang juga ya Pak ya. Tapi beberapa tahun ke depan mungkin Raski juga akan langsung mengetahui nih perubahannya apa seperti itu. Mungkin untuk Raski, apa yang ingin disampaikan kepada adik-adik yang mungkin sekarang lagi kelas 9 atau kelas 10 yang ingin menjadi paskibraka, karena kan ini cuma setahun sekali ya. Nah mungkin apa yang ingin disampaikan nih? Untuk menjadi paskibraka itu bukan cuma tentang baris berbaris atau sekedar mengibarkan bendera, tapi di sini soal disiplin, rasa tanggung jawab dan cinta tanah air. Jangan takut dengan latihan yang berat, karena di balik itu pasti ada kebanggaan yang tidak semua orang rasakan. Siapkan fisiknya, dilatih mentalnya, dan yang paling penting percaya diri dan semangat. Oke, percaya diri dan semangat karena satu kali dalam seumur hidup, gitu ya Raski. Baik, selanjutnya nih Raski ingin mengucapkan terima kasih untuk siapa saja sih untuk telah menjadi paskibraka ini. Mungkin siapa saja yang sudah mensupport selama ini boleh disampaikan. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih pada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan saya keberkahan. Yang kedua kepada orang tua saya karena yang selalu mendukung saya dari awal seleksi sampai sekarang menjadi seorang paskibraka. Dan yang ketiga adalah kepada Kesbangpol karena telah memfasilitasi kami dari awal seleksi sampai di karantina kemarin sampai sekarang. Yang keempat kepada pelatih dan kakak pendamping karena selalu memotivasi, membimbing dan memberi arahan. Yang kelima kepada pihak sekolah karena telah mengizinkan saya menjadi paskibraka dan memfasilitasi. Oke, baik. Pemirsa, dari obrolan kita hari ini kita mendengar bahwa kemerdekaan itu merupakan suatu proses yang panjang berupa upaya perjuangan dari para pahlawan dan juga rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga peran Badan Kesbangpol di sini memberikan semangat bagi generasi muda berupa ada pasar bela negara, ada talk show dan juga seminar untuk meningkatkan rasa nasionalisme dan juga persatuan. Tentu saja semua itu perlu dukungan dari seluruh lapisan masyarakat, tidak bisa hanya dari Badan Kesbangpol saja seperti itu. Lalu juga pendidikan karakter sangat diperlukan untuk keberlanjutan di masa yang akan datang, dan juga untuk menjadi paskibraka ini memerlukan proses yang panjang, bersusah-susah terlebih dahulu, bersenang-senang kemudian, seperti itu. Terima kasih kepada Bapak Samsul Bakri SIPMM dan juga Naufal Raski Musyafa karena telah meluangkan waktunya untuk berbincang dan berbagi pengalaman di sini. Dan semoga apa yang telah disampaikan bisa menjadi motivasi serta kacamata baru bagi pemirsa dan juga bagi generasi penerus bangsa. Saya Kintan pamit undur diri, sampai jumpa di lain kesempatan. Salam Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.